Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kembalikan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami kembali ada di pagi hari ini. Sebelum kami lebih jauh merenungkan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang sesuatu yang tidak banyak dibicarakan di mimbar, tetapi dialami diam-diam oleh banyak anak Tuhan, yaitu kelelahan emosional. Ada banyak orang yang kuat bekerja, kuat melayani, kuat tersenyum, tetapi lemah secara batin. Ada yang setiap minggu menguatkan orang lain, tetapi pulang ke rumah merasa kosong. Ada yang tersenyum di hadapan jemaat, tetapi menangis sendirian setelah semua lampu gereja dimatikan. Hari ini Yesus memanggil mereka dan memanggil kita semua. Marilah kepadaku. Kalimat ini bukan undangan sekali seumur hidup, tetapi nafas bagi setiap pelayan, setiap hamba, setiap anak Tuhan. Kelelahan emosional itu nyata. Firman berkata, yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak menyangkal keberadaan beban. Ia mengakui bahwa kita lelah. Coba saudara perhatikan. Yesus tidak berkata, kamu seharusnya tidak lelah. Tetapi ia berkata, marilah kepadaku. Artinya, Tuhan memahami kita. Tuhan mengenali kelemahan kita. Tuhan mengundang kita, bukan menghakimi kita. Berapa banyak dari kita melayani tapi tidak pernah mengaku lelah? Kita pandai menyembunyikan badai di balik senyuman rohani. Tetapi Yesus tidak butuh penampilan. Dia butuh kejujuran hati. Saudaraku, apa yang menyebabkan kelelahan emosional? Bukan sekedar beban pelayanan, bukan sekedar banyaknya kegiatan. Ada dua sumber utama. Yang pertama, kita mencoba memegang kendali atas sesuatu yang bukan bagian kita. Kita ingin mengubah orang lain, kita ingin memperbaiki hati orang, kita ingin menyelamatkan jiwa orang, kita ingin mengatur hasil pelayanan. Padahal Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ada kuk dari Tuhan, dan ada kuk yang kita pasang sendiri. Kelelahan emosional sering muncul karena kita memikul kuk kita sendiri. Yang kedua, kita memikul tuntutan diri dan ekspektasi orang lain.
Aku harus berhasil. Aku harus terlihat selalu rohani. Aku tidak boleh lemah. Pelayananku harus besar. Aku harus selalu disukai. Kita lupa bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk berhasil, tetapi Tuhan memanggil kita untuk setia. Dan kesetiaan membawa damai, sedangkan ambisi membawa beban. Saudara yang dikasihi Tuhan, solusinya Tuhan, damai Kristus. Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan." Damai bukan metode. Damai adalah pribadi. Bagaimana mendapatkan damai itu? Firman memberi 3 jalan. Yang pertama, menyerahkan kendali. Damai dimulai dari satu keputusan. Tuhan, Engkaulah penguasa hidupku. Aku tidak perlu memikul semua ini sendirian. Kita lelah bukan karena melayani, tetapi karena kita berusaha mengendalikan apa yang hanya Tuhan bisa kendalikan. Yang kedua, melepaskan tuntutan. Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan." Kelegaan terjadi ketika kita berkata, "Tuhan, bukan usaha, bukan pujian, bukan hasil, Engkaulah sumberku." Saat kita membiarkan hasil menjadi urusan Tuhan, kita menemukan ketenangan. Yang ketiga, belajar rendah hati. Yesus berkata, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kerendahan hati membebaskan kita dari kebutuhan dilihat. Kerendahan hati membebaskan kita dari ketakutan gagal. Kerendahan hati membebaskan kita dari ketergantungan pada apresiasi orang. Kerendahan hati berkata, "Tuhan, semua ini tentang Engkau, bukan tentang diriku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai Kristus mengubah cara kita memikul beban. Yesus berkata, "Jiwamu akan mendapat ketenangan." Ini bukan sekedar istirahat secara fisik, tetapi restorasi batin. Perhatikan, beban tidak hilang, tetapi cara memikulnya berubah. Tanpa Kristus, pelayanan terasa berat. Dengan Kristus, pelayanan terasa ringan dan berbuah. Damai Kristus tidak menghilangkan beban, tetapi menghilangkan ketakutan, menghilangkan kecemasan, dan menghilangkan tuntutan batin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini lakukanlah ini secara sederhana namun berkuasa. Di pagi hari berdoalah, "Tuhan Yesus, aku menyerahkan kendali hari ini kepadamu." Saat engkau mulai frustrasi, ucapkanlah, "Tuhan, beban ini bukan tugasku, ini tugasmu." Ketika engkau terluka oleh orang, katakanlah, "Ajari aku rendah hati seperti Engkau." Dan ketika batin terasa berat, berkatalah, "Aku datang kepadamu Yesus." Latihlah ini dan damai itu akan mengalir. Yesus tidak berkata, "Berjuang sampai kuat," tetapi Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Karena kelegaan bukan ditemukan dalam usaha lebih keras, tetapi ketika kita datang dengan hati yang jujur dan menyerah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang dengan sederhana dan berkata, "Tuhan, aku letih, tetapi aku datang." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang dengan hati lelah, jiwa yang letih, bahu yang berat. Kami serahkan kendali kami lepaskan tuntutan kami belajar rendah hati. Berikan damai-Mu
damai yang melampaui akal, damai yang memulihkan jiwa kami. Dan hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mata pencaharian mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang sempurna, dan apapun yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan biarlah engkau berjalan terus dalam berkat perjanjian Allah, sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.